Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Ayu Fitrianti dari Universitas Profesor Dr. Hamka dengan NIM 18020333034 akan menjelaskan tentang penyusutan, penurunan nilai, dan depresi dalam akuntansi, sumber dari KISO dan Intermediate Accounting. Depresiasi atau Penyusutan didefinisikan sebagai proses akuntansi dalam mengalokasikan biaya aset berwujud ke beban dengan cara yang sistematis dan rasional selama periode yang diharapkan mendapat manfaat dari penggunaan aset tersebut. Yang pertama ada aset tetap. Aset tetap dalam akuntansi adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk dirental kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Contohnya ada tanah, gedung, peralatan. Aset tetap biasanya memperoleh keringanan dalam perlakuan pajak, kecuali tanah atau lahan. Aset merupakan subjek dari depresiasi atau penyusutan. Yang kedua ada aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter teridentifikasi tanpa wujud fisik, yaitu hak istimewa atau posisi yang menguntungkan guna menghasilkan pendapatan. Contoh aset tidak berwujud yang pertama ada hak cipta, kedua hak eksplorasi dan eksploitasi, yang ketiga goodwill. Contoh aset di atas mempunyai umur lebih dari 1 tahun atau aset tidak lancar dan diamortisasi selama periode pemanfaatannya, yang biasanya tidak lebih dari 40 tahun. Faktor-faktor yang terlibat dalam proses penyusutan yaitu ada dasar penyusutan aset, original cost-nya $10.000 dikurangi residual value-nya 1.000 dan mendapatkan depreciation base-nya $9.000 menjadi 3. Yang pertama ada metode berbasis aktivitas, itu unit penggunaan atau unit produksi. Yang kedua ada straight line method, yaitu metode garis lurus. Yang ketiga ada diminishing, metode pembebanan dipercepat. Ada jumlah angka tahun, metode saldo menurun. Aktivitas juga disebut sebagai pendekatan biaya variabel atau pendapatan unit produksi, mengasumsikan bahwa penyusutan adalah fungsi dari penggunaan atau produktivitas, bukan dari berlalunya waktu. Umur aset dinyatakan dalam istilah keluaran yang disediakan atau unit-unit produksi atau masukan seperti jumlah jam kerja. Di sini ada juga metode aktivitas Stanley Coleman Specs. Cost of grant-nya $500.000, estimate useful life-nya 5 tahun, estimate residual value-nya $50.000, productive life in hours-nya 30.000 hours. Ilustrasinya, jika Stanley menggunakan mesin derek itu selama 4.000 jam pada tahun pertama, maka beban penyusutannya adalah rumusnya cost less residual value dikali hours this year dibagi total estimate hours menghasilkan depreciation charge. $500.000 dikurangi $50.000 dikali 4.000 dibagi 30.000 sama dengan $60.000, yaitu depreciation charge-nya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.